Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 2305112699. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah masa kolonial. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu Indonesia masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, latar belakang masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945 dipicu oleh kebutuhan Jepang akan sumber daya alam untuk mendukung Perang Dunia II. Setelah menyerang Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang dengan cepat menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang saat itu dikuasai Belanda. Penyerahan resmi Belanda kepada Jepang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Selama pendudukan, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, menerapkan kebijakan keras yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, tujuan pendudukan Jepang. Ada beberapa tujuan pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu salah satunya. Yang pertama, menguasai sumber daya alam. Jepang ingin mengakses bahan mentah dan bahan bakar, seperti minyak bumi, untuk mendukung industri dan kebutuhan militer mereka selama Perang Dunia II. Selanjutnya, menjadikan Indonesia sebagai pasar. Jepang melihat Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri mereka, mengingat populasi yang besar di wilayah tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan tenaga buruh. Jepang berencana menggunakan rakyat Indonesia sebagai buruh untuk mendukung upaya perang melawan sekutu. Selanjutnya, kebijakan masa pendudukan Jepang. Ada beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di bidang sosial, Romusa dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Di bidang politik, Jepang membubarkan semua organisasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sebelumnya. Di bidang militer, Jepang membentuk beberapa organisasi militer dan semi-militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Sedangkan di bidang kebudayaan, Jepang menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Barat dan menanamkan nilai-nilai Asia, khususnya Jepang di Indonesia. Selanjutnya, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu salah satunya diperbolehkannya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ditetapkannya jenjang sekolah. Yang ketiga, latihan kemiliteran. Yang keempat, dibentuknya BPUPKI. Dampak negatifnya yaitu salah satunya pemerintahan yang sewenang-wenang, diberlakukannya Romusa, kemiskinan dan kelaparan, dan terakhir pelecehan dan kekerasan terhadap wanita. Materi selanjutnya yaitu nasionalisme Indonesia. Definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham atau ideologi yang berdasarkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini akan mewujudkan sikap memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara. Selanjutnya, latar belakang munculnya nasionalisme itu ada dua faktor, yaitu faktor internal. Yang pertama itu perluasan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga perasaan senasib dan sepenanggungan, yang keempat perkembangan organisasi etnis, keagamaan, dan kedaerahan, yang kelima berkembangnya berbagai paham baru. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu ada dua. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai daerah. Selanjutnya, fase-fase perkembangan nasionalisme di Indonesia. Itu ada beberapa fase. Yang pertama, fase perintis. Budi Utomo berdiri tahun 1908 yang digerakkan oleh para mahasiswa sekolahan anak para priai Jawa, kedokteran Stovia, serta sekolah yang kemudian disediakan Belanda di Jakarta.
Fase selanjutnya, fase penegas, terjadi di tahun 1928, yaitu 20 tahun setelah proses kebangkitan nasional terjadi. Pada fase ini, organisasi sudah terkotak-kotakan di beberapa daerah. Fase selanjutnya, fase percobaan, disebut revolusi fisik kemerdekaan. Karena pada masa ini, peran nyata pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Fase selanjutnya, fase pendobrak, dimulai pada tahun 1966. Selama 20 tahun setelah kemerdekaan terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo, maka lahirlah masa Orde Baru. Fase selanjutnya yaitu fase pelaksanaan. Pada fase ini, masa Orde Baru runtuh dan digantikan dengan masa reformasi. Selanjutnya, makna nasionalisme saat ini. Gempuran era globalisasi saat ini di mana informasi dan budaya asing mudah diakses. Nasionalisme membantu kita mempertahankan kebudayaan dan tradisi sebagai identitas dan nilai-nilai lokal. Nasionalisme di era globalisasi saat ini penting untuk mendorong keinginan untuk membuat negara kita maju. Selanjutnya, tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia itu ada beberapa, yaitu diantaranya Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Raden Mas Haji Umar Said Djokroaminoto, Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Materi selanjutnya yaitu organisasi massa pergerakan nasional. Latar belakang Serikat Islam. Serikat Islam lahir tahun 1911, didirikan di Solo oleh Haji Suman Budi. Adanya kesadaran untuk memajukan perdagangan dalam usaha ekonomi. Tokoh-tokoh Serikat Islam yaitu Haji Suman Budi, Semaun, Hos Djokroaminoto, Haji Agus Salim. Kongres-kongres Serikat Islam yaitu yang pertama Kongres Serikat Islam 26 Januari di Surabaya, yang kedua Kongres Serikat Islam 17-19 Juni di Bandung, yang ketiga Kongres Serikat Islam 20-27 Oktober 1917 di Jakarta, yang keempat Kongres Serikat Islam 26 September sampai 6 Oktober 1918 di Surabaya. Latar belakang Indische Partij. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung. Merupakan partai politik pertama di Indonesia. Didirikan oleh Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Partai ini muncul sebagai respons terhadap diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami masyarakat pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda. Indische Partij mengusung semangat nasionalisme dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan semboyan seperti Indi Los van Holland atau Hindia bebas dari Belanda dan Indi for India atau Indonesia untuk orang Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembentukan Indische Partij yaitu memberantas kebencian antar agama, meningkatkan pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, memperjuangkan hak-hak orang India, memberantas kesombongan nasional. Selanjutnya, berakhirnya Indische Partij, yaitu yang pertama dianggap terlalu radikal, penangkapan dan pengasingan tokoh-tokoh penting, persaingan dengan organisasi lain. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Latar belakang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia awalnya dikenal sebagai Indische Vereniging, didirikan pada 25 Oktober 1908 di Belanda oleh mahasiswa Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mempertemukan pemikiran dan gagasan para pelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu, terutama setelah bergabungnya tokoh-tokoh seperti tiga serangkai yaitu Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat pada tahun 1913, organisasi ini beralih dari fokus sosial budaya menjadi pergerakan politik yang lebih radikal. Pada tahun 1925,
Perhimpunan Indonesia mengeluarkan manifesto politik yang menekankan kesatuan nasional dan non-kooperasi dengan kolonialisme, berkontribusi pada kesadaran nasional yang mengarah pada Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, kemunduran Perhimpunan Indonesia, yaitu adanya tuduhan menjalin kerjasama dengan PKI, banyaknya tokoh-tokoh perhimpunan yang kembali ke Indonesia, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada 4 Juli 1927 oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Cipto Mangunkusumo. Latar belakang pendirian PNI berkaitan erat dengan kondisi sosial politik yang kompleks di Indonesia, terutama setelah kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1926. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur non-kooperatif dan pendidikan politik, menggantikan strategi kekerasan yang dianggap tidak efektif. Awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Partai ini bertransformasi menjadi PNI pada tahun 1928, menandakan fokus yang lebih terstruktur dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, kemunduran Partai Nasional Indonesia. Kepemimpinan Hadi Sosrowedojo, PNI mulai melemah. Pada tahun 1973, membatasi jumlah parpol. PNI melebur menjadi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Materi selanjutnya yaitu politik etis. Latar belakang politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 17 September 1901 sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia setelah dampak negatif dari kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Gagasan ini dipelopori oleh C.Th. Van Deventer yang merasa perlu membalas budi kepada rakyat Hindia yang telah menderita akibat eksploitasi. Politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program irigasi, edukasi, dan emigrasi. Meskipun pelaksanaannya seringkali tidak sesuai harapan dan lebih menguntungkan kepentingan kolonial. Irigasi, edukasi, dan emigrasi adalah 3 program utama dalam politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang pertama itu ada irigasi, yaitu membangun fasilitas pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan membuat saluran irigasi dan bendungan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Yang kedua itu edukasi, yaitu meningkatkan akses pendidikan bagi rakyat Indonesia, meskipun seringkali hanya menguntungkan kalangan tertentu. Program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terdidik. Yang terakhir, emigrasi, yaitu mengatur perpindahan penduduk dari daerah padat seperti Jawa ke daerah yang kurang penduduk untuk meratakan kepadatan dan memberikan peluang kerja. Selanjutnya, dampak politik etis. Dampak positifnya yaitu salah satunya munculnya kalangan terdidik di Indonesia, pembangunan infrastruktur, dilakukan transmigrasi, membangun kesadaran bangsa. Dampak negatifnya yaitu salah satunya tidak mendapatkan pendidikan yang setara, hak-hak yang tidak setara, transmigrasi dengan tujuan lain. Tokoh-tokoh politik etis yaitu salah satunya Edward Louis Dekker, Peter Brossoff, Konrad Theodor Van Deventer, Jacques Heinrich Abendanon, dan Dr. Louis Dekker. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.